Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita kejerat sendiri. Pada sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Ini saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung, ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini, tolong cek langsung copot, pecat, itu aja udah. Ya, baik, itu dia tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi menyikapi soal tumpang tindihnya aturan yang sekarang sedang mau coba diatur lewat Undang-Undang Sapu Jagat yang ternyata ini ikut menyapu kewenangan daerah kabarnya begitu ya. Ini mulai banyak reaksi dari beberapa pihak pemerintahan daerah. Begitu. Itu memang Presiden ingin undang-undang ini cepat. Lalu kemudian dibawalah ke DPR. Kenapa? Karena ingin investasinya lebih cepat masuk. Ya. Karena kalau investasi lebih banyak masuk, lapangan kerja banyak, ekonomi kita tumbuh. Tetapi begitu dibuat seperti itu, kalau lihat ekspresi Pak Jokowi, itu akhirnya banyak menyenggol kiri kanan. Ya. Menyenggol termasuk kewenangan-kewenangan daerah yang sudah selama reformasi ini mereka pakai untuk memberi perizinan atau rekomendasi dan seterusnya. Betul. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Jadi demi melancarkan perizinan untuk kemudian investasi, RUU Sapu Jagat atau Omnibus Law ini dianggap akan membabat kewenangan pemerintah daerah untuk ditarik ke atas ke pemerintah pusat. Jadi Omnibus Law ada yang menolak, ada yang mengkritik. Benarkah kemudian undang-undang ini hanya menguntungkan investor? Ya, itu dia tadi setidaknya sudah ada 3 kepala daerah. Ada Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, kemudian Wali Kota Bogor yang bereaksi menyikapi draft rancangan Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law ini. Salah satunya sudah hadir bergabung di Metro TV Newsroom. Ada Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Kang Bima Arya Sugierto. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam. Kang Bima, jadi bagaimana Kang? Omnibus Law otoriter begitu Bang, Kang? Jadi sebagai kepala daerah, kami menangkap dengan sangat jelas pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah pusat, bahwa keinginan untuk mempermudah investasi, memangkas birokrasi, itu memang betul-betul dibutuhkan dan kami sangat setuju. Dalam keseharian pemerintahan kita mengalami hal-hal tersebut, bagaimana rumitnya dan tumpang tindihnya kesemrautan peraturan perundang-undangan. Itu kita tangkap dengan sangat jelas. Dan pesan yang kedua juga kita tangkap bahwa ada keinginan dari pemerintah pusat untuk menetapkan standar yang sama yang cukup baik terkait dengan layanan kepada publik, utamanya untuk mempermudah investasi. Namun demikian, ada 2 catatan dari kami sebagai kepala daerah. Ini hasil bincang-bincang, ngobrol, diskusi, dan sebagainya. Yang pertama adalah bahwa paradigma yang digunakan untuk penyusunan Omnibus Law ini hendaknya betul-betul paradigma yang sangat relevan dengan situasi kekinian. Artinya satu paradigma yang tidak bisa memisahkan antara investasi pertumbuhan ekonomi dengan konteks sosial dan lingkungan hidup. Ya, artinya aspek keberlanjutan, aspek lingkungan hidup itu harus diperhatikan. Jangan sampai demi investasi kemudian
pengelolaan, pengawasan lingkungan hidup itu terabaikan. Dalam beberapa pasal kami memiliki catatan kekhawatiran adanya itu. Nah, yang kedua, hendaknya draft atau rumusan Omnibus Law ini juga sesuai dengan sistem politik ekonomi kita. Artinya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah. Ada semangat yang luar biasa terkait dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah melalui pilkada langsung yang kita sudah terapkan sejak 2005. Nah, jangan sampai Omnibus Law ini kemudian agak bertentangan. Jadi semangatnya itu resentralisasi, tidak kemudian justru memperkuat atau memperbaiki otonomi daerah melalui desentralisasi. Itu itu kira-kira dua isu besar yang kemudian dari dua itu bisa diturunkan dalam perdebatan berbagai macam pasal yang ada di dalam draft. Oke. Kang Bima ini kan juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Dari diskusi dengan teman-teman di APEKSI ini, berapa banyak yang kira-kira masih merasa keberatan dengan draft-draft yang ada saat ini? Dengan isi draft yang ada saat ini? Ya, saya kira sangat baik ya. Hari-hari ini mulai muncul diskusi dan perdebatan. Dan kami juga sudah diundang oleh Kementerian Dalam Negeri dan nanti juga ada sesi-sesi khusus gitu. Jadi sangat baik kami mengapresiasi bagaimana pemerintah pusat melibatkan mendengar saran dari pimpinan di daerah gitu. Nah, namun demikian tentunya kita juga sangat berharap bahwa ke depan itu proses pembahasan ini harusnya lebih terbuka lagi, lebih partisipatif lagi ya, karena kita ingin agar nanti ke depan ada persoalan-persoalan di lapangan yang bisa diantisipasi ketika pembahasan dengan DPR. Oke, Mas Bima, satu pertanyaan bahwa kemudian yang dikejar oleh Presiden ini adalah percepatan kan Mas Bima gitu. Kita bicara mengenai tadi Mas Bima mengatakan ada standar pelayanan begitu yang berusaha untuk distandarisasikan. Tapi dari perspektif Mas Bima sendiri, apakah melihat bahwa daerah, ada mungkin beberapa daerah yang selama ini dinilai malah justru mengeluarkan kebijakan yang menghambat investasi. Lalu jalan tengahnya ada di mana? Kira-kira usulan dari pemerintah daerah bagaimana caranya untuk bisa sama-sama mempercepat investasi dan kemudian juga mensinkronkan peraturan yang ada. Sebetulnya kan sudah ada mekanisme yang berjalan. Artinya perda yang disahkan di tingkat kota kabupaten itu kemudian dikonsultasikan lagi dengan Biro Hukum di provinsi. Jadi provinsi ini memastikan bahwa perda itu tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Itu sudah ada. Yang kedua juga kami dibimbing dan juga terus melakukan konsultasi terkait dengan iklim investasi, perizinan satu pintu begitu ya, dengan kementerian begitu, dengan Kementerian Pan-RB misalnya kami dibimbing bagaimana ada mall layanan publik yang targetnya adalah mempermudah investasi. Jadi proses itu sebetulnya sudah berjalan. Nah, karena itu ketika kami membaca draft di situ ada satu poin di mana perda bisa dibatalkan. Tapi dirasa masih kurang cepat, Mas Bima. Iya, tentu saja itu kan proses. Ya bisa saja, kami setuju kalau itu dipangkas. Sekali lagi kami sangat setuju. Jadi kan begini, contoh IMB. IMB itu kita sepakat bahwa ada di dalamnya ada AMDAL Lalin, ada AMDAL lingkungan yang harus disederhanakan. Tetapi kan bukan berarti dihilangkan. Kita sepakat harus dimudahkan, harus disederhanakan. Tapi apakah harus dihilangkan? Nah, bagaimana kemudian dengan mekanisme pengawasan lingkungan dari pemerintah daerah? Termasuk karena faktor pendapatan daerah yang cukup besar dari IMB ini, Kang Bima? Tidak. Saya kira komponen pendapatan asli daerah dari IMB tidak terus signifikan. Poinnya bukan soal pendapatan daerah ya. Poinnya lebih kepada bagaimana kami bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Bagaimana kita pastikan bahwa investasi pembangunan itu sejalan dengan lingkungan hidup. Baik, Kang Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor, Jawa. Terima kasih sudah bergabung di Metro TV Newsroom. Ini ruang dialog sudah dibuka. Kalau wali kotanya seperti Kang Bima, mungkin semua bagus. Tetapi masalahnya varian kualitas, varian
integritas dari pemerintah daerah itu kan sangat Berbeda-beda. bervariasi dan sangat berbeda-beda. Ya. Sampai kemudian Kepala BKPM Bahlil mengatakan ada gubernur yang berlagak seperti presiden. Begitu kira-kira. Kalau seperti Ya. Tapi tidak orang mau seperti dikasih Kang tahu ya Bima siapa ini ya. kita bisa oke lah gitu, guaranteed gitu. Tapi memang untuk pembahasan undang-undang ini juga banyak permasalahan mengenai transparansi. Diharapkan nanti pembahasan ke depan Ya, pemerintah itu dan dia. DPR bisa Penting tadi ruang dialog sudah dibuka. mengajak, Dalam pembahasan. betul pihak Ya. pecinta lingkungan, kemudian juga perwakilan dari pekerja atau buruh. Ini ada waktu cukup untuk membahas ini Ya. dan saya kira nanti kan ujungnya kan akan ada di DPR. Baik. Oke. Waktu cukup untuk saling mendengar, waktu cukup untuk kemudian melihat perspektifnya, Oke. seberapa untungnya untuk Ya. masyarakat. Ya, masih ada waktu juga Kondisi itu. perekonomian saat ini dengan Iya, yang iya, terkini, virus corona. iya dengan virus corona memang dibutuhkan adanya suatu lompatan untuk mengantisipasi. Bicara soal lompatan, ada sebenarnya lompatan teknologi di mana membayar uang sekolah atau SPP termasuk juga bimbel bisa sekarang lompatan teknologinya pakai aplikasi Dompet digital. Ternyata jadi permasalahan ketika menteri Mendikbud berkaitan dengan sekolah adalah mantan dari pimpinan dompet digital itu. Apakah konflik interestnya benar-benar ada atau cuma prasangka aja? Sesaat lagi, tetap bersama kami.